Your daily dose of aspirations ways. Halo semua, kembali lagi sama Asma nih. Podcastnya MPK dan OSIS SMK Negeri 1 Depok. Aku ucapin selamat datang di episode baru ASPO. Nah, jadi ASPO itu merupakan singkatan dari Aspirasi Podcast, yang merupakan program kerja berupa podcast yang diselenggarakan dan juga difasilitasi oleh MPK dan OSIS di SMK Negeri 1 Depok, yang membahas hal-hal seputar organisasi, life as student, jurusan, dan masih banyak lagi. Dengan aku, Nabila Ziva, perwakilan dari OSIS, Dan aku Vera Priscilla Maharani dari perwakilan MPK, yang akan menjadi pembawa acara pada episode terbaru dari ASPO. Oke, Fer. Jadi sekarang ini ASPO udah masuk episode keberapa sih? episode berapa ya? Episode ketiga kak? Nah, jadi ASPO itu udah sampai episode ketiga. Teman-teman yang belum nonton episode pertama dan juga episode kedua ASPO, jangan lupa buat ditonton ya. Nah, terus untuk di episode ketiga ASPO ini ada hal yang sedikit beda. Apa tuh? Biasanya kan kita undang dari internal ya, tapi sekarang dari eksternal tuh kak. Nah, jadi untuk episode pertama dan kedua itu kita mengundangnya pihak internal, jadi untuk membahas seputar warga aja. Tapi di episode ketiga ini kita mengundang hal baru, kita bikin hal baru di episode ketiga ini. Kira-kira apa sih? Ini dia bintang tamu kita dari SMK Negeri 4 Depok. Oke, jadi sebenarnya mungkin pada bertanya-tanya nih, kenapa sih kita mengundangnya tuh SMK Negeri 4 Depok? Oke, jadi kan SMK 4 Negeri Depok ini suka disebut Taruna dan Taruni. Itu tuh apa yang membuat jadi sebutan itu? Jadi kenapa SMK Negeri 4 Kota Depok itu disebut Taruna Taruni? Karena kami sekolahnya basis militer. Jadi kami kegiatan sehari-harinya semi militer dari mulai apel sampai apel pulang. Nah, jadi tujuan kita mengundang SMK Negeri 4 Depok sebenarnya untuk sharing aja kira-kira gimana sih kondisi sekolah mereka, gimana sih mereka itu di sekolah gitu, untuk berbagi pengetahuan ke teman-teman semua yang nonton. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, kita kenalan dulu nih sama kakak-kakak yang berada di sini. Rapi banget ya, Mungkin boleh langsung kenalan aja nih kakaknya. Ya, siap izin memperkenalkan nama. Perkenalkan, saya Ali Mustafa. Kalian semua bisa panggil saya Alfa dari perwakilan resimen SMK Negeri 4 Kota Depok. Sekarang izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alimah Zahra dari perwakilan Poltar. Kalian semua bisa panggil saya Ara. Oke, halo Kak Ara dan Kak. Halo. Apa? Oke. Kalian kelas berapa sih Kak? Kebetulan kami ini udah kelas 12 tingkat 3 kalau di sekolah. Berarti lagi sibuk-sibuknya ya? Alhamdulillah lagi PKL jadi Ciawi. Kalau di Bali itu PKL-nya di bulan Januari, jadi ada perbedaan waktu Ya. di sini ya. Nggak, terima kasih banyak banget buat kalian yang udah ngikutin waktunya buat hadir di tengah PKL yang lagi. Terima kasih juga udah diundang jadi tamu pertama eksternalnya SMK 1 ya. Oke, tadi namanya udah, terus kelasnya juga udah. Kalau organisasi nih, dari mana sih Kak? Yang hari ini hadir kebetulan saya sebagai sekretaris resimen dan ditemani oleh teman saya perwakilan dari Poltar divisi bidang penindakan dan disiplin. Karena boleh Kak. Oke, jadi kan setiap organisasi itu memiliki logo masing-masing ya. Nah, boleh cerita masing-masing dari logo organisasi dari kami? Oke, jadi kalau di sini dilihat ada perbedaan handband juga. Handband ini kenapa warnanya merah sama biru? Kebetulan kalau merah ini biasanya BPH atau kalau di sekolah kami sebutnya petinggi. Kalau ini biasanya anggota atau bagian divisi ya. Jadi ada perbedaan logo antara resimen dan Poltar, tapi kurang lebih artinya sama. Di logo kami sendiri terdapat logo kujang yang sebagai identitas kami dari Jawa Barat. Ada logo buku sebagai landasan yang menandakan bahwa kami pelajar. Ada wings yang menandakan kami penerbangan, simbol dari penerbangan. Ada bendera merah putih, ada bintang sebagai simbol harapan, dan gear yang menandakan kami anak teknik. Soalnya aku tuh lihat logo kalian berdua mirip-mirip juga kayak unik banget gitu logonya, yang menandakan banget di SMK Negeri 4 Depok. Terus tadi dari organisasi resimen sama Poltar ya. Kalau biasanya kalau di sekolah-sekolah itu kan
Sebenarnya kalau secara tupoksi kerja mungkin kita hampir sama ya, OSIS, MPK, resimen dan poltar. Cuma kalau resimen dan poltar sendiri itu beda kegiatan hariannya. Kalau resimen sendiri mungkin lebih kegiatan harian seperti piket, apel gitu. Kalau poltar sendiri lebih ke pengamanan. Dan kenapa kita nggak ada MPK? Karena semua keputusan kita ambil berdasarkan musyawarah bersama antara resimen dengan poltar. Jadi kalau poltar sendiri juga kita dibagi ada 3 sekbid. Yang pertama itu ada sekbid Disdak, disiplin dan penindak. Sekbidnya saya sendiri perwakilannya. Terus yang kedua itu ada hubungan taruna. Jadi kalau biasanya nih SMK 4 ngobrol sama Wandek sama SMK 1 yang menghubungkan antara kita berdua, antara SMK 1 dan SMK 4, yang menghubungkan SMK 4 dan masyarakat itu ada di hubungan taruna. Jadi tugasnya menghubungkan kita terhadap taruna-taruna juga pada taruna-taruni yang ada di SMK 4 Depok. Yang ketiga, sekbid terakhir itu ada rehabilitas. Jadi rehabilitas ini fungsinya untuk memberikan pengayoman kepada taruna-taruni untuk lebih aware lagi sama perasaannya sendiri. Jadi biar kata kita taruna, biar kita taruna, tapi kita semua tetap mengedepankan mental taruna-taruni gitu. Enggak ada MPK. Enggak ada. Tapi kalau dari EXO gimana? Kalau EXCO kita semua ya sama kayak sekolah lainnya. Di sekbid resimen sendiri, resimen juga punya 8 dan yang kurang lebih juga sama kayak OSIS dari sekolah lain. Kebetulan kalau di sekolah kami itu EXCO itu sama kayak pramuka, paskib, drum band atau marching band ya. Paling yang biasanya membedakan, yang biasanya jarang itu ada di marching band aja sih. Jadi sebenarnya sama sih OSIS yang bernama EXCO juga. Ya. Oke, selanjutnya, nah di setiap organisasi itu kan pasti banyak perbedaan ya. Perbedaan kalian antara sesama organisasi itu apa? Jelas beda karena balik lagi tadi, kalau resimen itu lebih ke kegiatan harian, kalau poltar itu lebih mungkin kalau gampangnya lebih ke pengamanan mungkin ya. Jadi mereka lebih ke pendisiplinan, tata tertib, penekanan seperti itu adanya di poltar. Kalau kami sebagai resimen adanya di kegiatan harian. Oke, nah untuk persamaannya nih, persamaan setiap organisasi itu pasti ada aja kan ya. Kita nih MPK OSIS itu kan sama-sama organisasi yang mengarah ke kesiswaan. Kalau persamaan antar organisasi kalian itu apa? Kalau persamaan antara resimen dan poltar mungkin sama juga ya, kami sama-sama langsung bersentuhan langsung dengan taruna-taruni yang ada di SMK Negeri 4. Kami juga sama-sama dinaungi oleh kesiswaan dan kami berdua resimen dan poltar ini sama-sama langsung berkoordinasi dengan semua pihak sekolah. Kalau persamaan yang lebih khusus lagi sih, kami berdua ini antara poltar dan resimen kita sama-sama berlandaskan asas taruna-taruni yang dilandaskan oleh peraturan sekolah. Jadi poltar sendiri khususnya yang tadi udah dibilang, kita lebih ke penekanan lagi tentang peraturan. Jadi persamaan juga itu bisa dibilang kita sama-sama berlandaskan atas dasar peraturan yang ada di SMK 4. Berarti kalau untuk resimen sendiri kan sama kayak OSIS ya, berarti ada program kerjanya dong? Ada. Kalau misalkan program kerja yang paling ke highlight ke seorang banget biasanya kan disebut 4 Depok itu apa sih? Kalau kegiatan taruna kita biasanya itu ada aerolimpik. Ini mungkin salah satu proker yang ditunggu-tunggu sama taruna-taruni karena gabung nih 3 angkatan untuk pekan olahraga bersama. Terus ada EduFair, ini juga sama kayak dari perwakilan sekolah kedinasan atau universitas yang datang ke kami, jadi student expo itu. Terus insya Allah di tahun depan akan ada pensi, jadi teman-teman semua jangan lupa tungguin info pensinya SMK Negeri 4 Kota Depok. Terus kurang lebih sih kegiatannya sama ya seperti yang lain, hari ibu, hari guru, semua kurang lebih sama. Wah, ada pensinya dong. Itu nanti internal ya? Kalau untuk itu mungkin nanti kita infoin lagi. Oke, stay tune teman-teman. Oke, next question nih, pertanyaan selanjutnya. Sekarang mau mengarah ke untuk di SMK Negeri 4 Depok, bentuk prototipe itu kayak gimana sih Kak? Karena kami semi militer, jadi
kebanyakan tata tertib itu memang mengarah pada kedisiplinan dan pembentukan karakter taruna. Jadi seperti pembiasaan literasi fisik. Jadi literasi fisik itu berupa push up dan pull up. Push up itu biasanya kami satu seri 40 dan itu dilakukan ketika selesai apel masuk dan apel pulang. Gitu. Dan untuk kalau taruninya biasanya cuma cleaning aja 1 menit. Terus pull up-nya kalau untuk taruna biasanya target paling rendahnya itu 5, tapi tidak ada batasan, sekuatnya aja. Tuh, terus ada literasi baca Al-Quran juga karena tetap butuh pembentukan karakter rohani juga. Ada apel makan bersama, jadi biasanya kita 3 angkatan itu makan bersama dan ada apelnya, apel gabungan. Dan itu untuk pendisiplinan gitu. Dan biasanya juga di waktu makan itu biasanya kami dikasih waktu supaya kemudian hari, karena kita dipersiapkan untuk sekolah kedinasan dan akmil, aku segala macam itu, kami udah dibentuk dari SMK gitu. Terus kalau untuk apel kita udah masuk 6.15, jadi 6.15 itu sudah apel dan gerbang sudah ditutup. Pagi itu jam 6 mungkin sekolah udah rame dan kita harus ngedorong motor dari luar sampai ke dalam karena menghormati lingkungan sekitar. Terus untuk ke senior, untuk kakak tingkatnya atau kelas 11 atau kelas 12 itu harus saling menghormati, ke guru juga lebih ditekankan lagi ke guru. Itu berupa harus hormat setiap kali kita berpapasan dengan guru atau senior. Keren banget ya. Itu berbeda banget, maksudnya pengetahuan baru banget buat aku di sini. Itu belajar ke depannya. Nah, setelah kita bahas-bahas perbedaan dan persamaan, kalian tuh pernah gak sih bikin kayak iseng-iseng nih menentuin ide dan ternyata ide kalian itu menarik dan direalisasikan menjadi program nyata dan hasilnya itu lebih malah dari ekspektasi kalian? Kebetulan aku yang izin jawab ya. Kebetulan tadi salah satu program kerja yang disebutin Aerolimpik itu diinisiasikan dari angkatan saya, angkatan kami berdua, angkatan 8. Jadi awal mulanya itu obrolan iseng dari guru kami, guru bahasa Indonesia dan guru PJOK untuk mengimplementasikan nih ide pekan olahraga ini, karena kebetulan karena kami sistemnya semi taruna Pak, semi militer, jadi lebih banyak kegiatan fisik. Nah, tapi kan biasanya nih yang kami lakukan sehari-hari push up, pull up, itu kan tidak ada yang khusus gitu ya, memang kita lakukan setiap hari. Di Aerolimpik ini kami tambah beberapa olahraganya, giat olahraganya seperti mini soccer, lomba lari, sprint, dan segala macamnya itu kami rancang, kami buat mirip-mirip seperti Olimpiade yang ada di Indonesia gitu. Jadi benar-benar ada medalinya dan kami rancang benar-benar kayak Olimpik gitu, kayak Olimpik. Karena makanya kenapa namanya Aerolimpik. Aero itu kami ambil dari penerbangan, limpiknya kami ambil dari Olimpik. Jadi itu sama aja kayak pekan olahraganya anak penerbangan. Wah, boleh banyak banget nih olahraganya yang dia di situ ya. Oke, keren banget. Oke, next nih. Jadi katanya Ini gamesnya gimana sistemnya? Oke. makin banyak buat menyediakan itu nanti kok kurang lebih mainnya kayak jauh cepat, jadi kayak terus spontan aja jawabnya. Ini ada 5 ya, ini kan aku bilang ketua pelaksana atau pelatihnya ada 2 dia jawab langsung bareng. Nah, dan nanti kasih tau ya hasilnya masing-masing apa ya, kita berbeda. Lu pasti pelaksana, lu kan ketua pelaksana. Iya, jadi ada pertanyaan dulu deh.
Beda dari episode pertama dan juga kedua, jadi mini games ini biar lebih asik aja dari dalam tegang ya. Jadi kita udah ngebahas banyak kan soal organisasi, tata tertib, dan lain sebagainya. Untuk di sesi ini kita nyantai aja, mini games dulu. Nah, jadi untuk mini gamesnya itu kita namanya tanya jawab cepat. Nanti aku dan Vira kasih pertanyaan dan dalam hitungan ketiga kita harus jawab spontan, oke? Tapi nggak boleh mikir juga, jadi kayak langsung jawab aja, terus kasih juga alasannya apa. Oke, udah siap belum? Coba mau kasih pertanyaan yang pertama. Boleh. Oke, yang pertama, pulang cepat tapi ada rapat atau pulang lama tapi nggak ada rapat? 1, 2, 3. Pulang cepat tapi ada rapat. Kenapa? Karena jadi apa ya? Karena kita tuh banyak diskusinya, jadi kalau ketemu teman-teman tuh benar-benar jadi saling bertukar informasi. Pulang cepat atau pulang lama sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan, dan tidak ada perasaan yang signifikan antara pulang cepat dengan pulang lama, karena pasti adalah di OSIS-PPK dan respon voter mau pulang jam berapapun akan tetap pulang paling lama ya. Jadi sebenarnya pulang cepat sih, pulang cepat tapi rapat. Kebetulan sekolah kita juga kan nggak boleh bawa handphone ke sekolah, jadi kita tuh lebih mementingkan momen gitu, jadi lebih betah lama-lama sama teman-teman kali ya di sekolah gitu. Boleh bawa handphone jadinya? Nggak boleh. Oh my god. Oke, kalau dari aku sendiri sama sih, pulang cepat tapi ada rapat. Soalnya kadang tuh kalau di jurusan apa ya, udah dari pagi sampai sore tuh di depan laptop terus gitu, kayak mending aku pulang berapa aja gitu. Kalau dari aku sendiri kurang lebihnya sama, karena kan aku dari jurusan akuntansi ya, kurang lebih dari pagi itu sampai pulang juga pandangin laptop aja. Next nih ya, si pertanyaannya. Yang kedua, ketua pelaksana atau purlap? 1, 2, 3. Ketua pelaksana. Dari aku kali ya, karena kalau purlap itu kan dia cuma satu ini aja ya, fokus kerjanya gitu, bikin perlengkapan aja. Kalau aku sih lebih suka yang lebih kayak mayonin anaknya gitu, jadi ketua pelaksana, terus nyusun acara juga kan masuk gitu kalau dari aku. Sebenarnya sah sih di purlap sih, cuma prefernya ke ketua pelaksana. Sama sih, kalau aku lebih karena aku terbiasa jadi pemimpin mungkin ya, jadi kalau dihadapkan dengan pilihan harus jadi perlap atau ketua pelaksana, aku mungkin akan lebih siap di ketua pelaksana. Kalau aku tadi milihnya perlap. Kenapa perlap? Karena mungkin kami sendiri di kota lebih seringnya berkegiatan gitu ya, bukan merancang. Jadi kayaknya kalau dihadapkan pilihan antara perlap atau ketua pelaksana, kami semua akan jawab sama mending perlap gitu dibanding ketua pelaksana gitu. Karena emang ada di lapangan. Iya. Tuh. Kalau dari aku sendiri, aku lebih pilih jadi ketua pelaksana. Kurang lebihnya alasannya sama, karena lebih suka mengayomi, juga udah terbiasa buat memimpin gitu. Oke, pertanyaan ketiga, pusing banyak rapat atau pusing banyak revisi? 1, 2, 3. Pusing banyak rapat. Kita jadi revisi itu kayak udah. Jadi siapa tuh nih? Boleh? Aku dulu. Jadi kalau kenapa pusing banyak revisi atau banyak rapat? Kebetulan aku organisasinya nggak cuma di Poltar, dan kebetulan di organisasi lain selain Poltar aku megang divisi kebanyakan media. Jadi kayaknya kalau harus dihadapkan sama revisi-revisi lagi, aku lebih mending banyak rapat ya, yang sekali selesai nggak berlanjut gitu. Next siapa nih? Kurang lebih berarti perasaannya sama ya, lebih banyak rapat atau lebih banyak revisi? Perasaannya sama, mungkin akan lebih banyak rapat, karena ya itu rapat itu sekali selesai, tapi kalau revisi itu biasanya berkelanjutan ya. Ini udah menandakan bahwa organisasi. Kalau misalnya direvisi terus-terusan tuh lebih kayak ngulang lagi. Jadi kita lebih banyak rapat aja deh. Next. Oke, selanjutnya pusing mikirin rambang atau pusing mikirin pacar? 1, 2, 3. Pusing mikirin rambang. Kadang sih. Benar lah. Kalau dari aku sendiri sih, kenapa aku lebih pilih pusing mikirin rambang atau mikirin pacar? Ya karena aku nggak punya pacar. Betul. Sesimpel nggak punya pacar.
nonton ya, ini belum ada, jadi kita jadi organisasi dulu ya sambil menunggu. Kalau misalnya ada nih, kenapa sih milih organisasi dari pacar? Karena pengalaman berharga ya organisasi, terus mungkin di umuran segini belum perlu kali ya, belum itu prioritasnya, jadi organisasi tetap nomor satu ya. Begitulah kalau misalnya emang ada pacar nih, organisasi itu kan lebih ke banyak ya, lebih ke orang-orangnya ya. Kalau pacar mungkin bisa kamu makan dulu. Kalau dari Vera sama Kak? Ya aku kurang lebih sama sih ya, karena prioritasnya belum ke situ kali ya, belum, masih pengen mencoba banyak hal gitu kali ya, mau memperluas relasi. Jadi kalau pacaran atau organisasi, kita pasti akan lebih pilih organisasi ya sih. Kalau dari aku sendiri, aku lebih mengedepankan organisasi karena organisasi itu lingkupnya luas ya, buat nanti ke depannya kita entah kuliah atau kerja, itu lebih luas lagi. Kalau pacar kan nanti bisa belakangan, kalau kita udah sukses nanti dia datang sendiri. Oke, Selesai sudah untuk di sesi mini games. Akhirnya kita akan masuk ke sesi terakhir di episode Aspek kita ini, yaitu untuk harapan dan juga impian. Jadi kita tuh udah bahas soal tadi yang agak tegang ya, terus yang seru, terus sekarang yang deep sekarang yang agak dalam gitu bahasanya. Ini juga mungkin jadi last question dari kami kepada berdua. Kira-kira apa sih harapan dan juga impian yang kalian pengen banget bikin untuk SMA dan juga SMA? Ya, izin menjawab ya. Jadi kalau untuk dari kami sendiri dari Resimen Polres Negeri 4 Kota Depok, memiliki harapan supaya kekeluargaan di SMK 4 dan SMK 1 tetap baik. Hubungannya antara siswa-siswi dan alumni SMK 1 dengan SMK 4 tetap terjalin dengan baik. Gitu. Terus mungkin next kita bisa ada event yang bareng-bareng kali ya, dua sekolah kita gabungin supaya nanti makin erat hubungannya, makin banyak relasinya. Ya aku kurang lebih sama ya, karena mudah-mudahan nih SMK 4 sama SMK 1 gitu bisa punya banyak event bareng supaya kita bisa makin kenalan nih, supaya kita makin kenal satu sama lain, supaya kita berdua SMK 1 antara SMK 1 dan SMK 4 semakin erat hubungan saudaranya. Oke, sebelum closingan aku juga mau kasih closing statement kali ya. Kalau dari aku harapan sama juga, aku benar-benar mengharapkan banget bahwa SMK Depok dan juga SMK 4 itu bisa bonding bareng nih, kita proker bareng, kolaborasi, komunikasi juga bareng-bareng gitu. Oke, udah terjawab semua nih. Mungkin gitu saja dari podcast kami. Aku ucapin terima kasih banyak juga untuk kamu juga. Terima kasih banyak untuk bisa hadir. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya di tempat-tempat yang lain. Kami berdua mohon maaf bila ada kurangan daripada penyediaan fasilitas dan juga lain sebagainya. Untuk teman-teman jangan lupa untuk saksikan episode lainnya dari Asko. Kami berdua selaku MC kami undur diri. Asko.